Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas soal sambungan. Kalau ini kan yang kemarin kita kerjain ya. Nah, kalau kayak gini aja kan pasti bakal hancur sih bangunannya karena mereka nggak ada penyambungnya. Itulah fungsi sambungan. Nah, apalagi seperti ini, ada beton dan ada baja, harus disambungkan. Nggak mungkin berdiri tegak gitu aja kan. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Membuat sambungannya. Jadi membuat sambungan itu bisa kita buat dengan manual. Manual itu bisa menggunakan seperti platnya, baut, welding lasnya, atau bisa komponen. Komponen itu bisa dibilang kayak sesuatu yang disediain sama si teklanya. Nah, misalnya di sini di bagian kanan ada namanya application and component. Jadi kita klik, bisa kita tulis. Misalnya kita mau menghubungkan baja ini dengan kolom, mau nyambungkan ya, bukan menghubungkan, nyambungkan baja dengan beton. Berarti kita pakai yang namanya base plate. Nah, jadi sini banyak macam base plate, tapi terbatas. Bisa dilihat kan hanya 6, 12, hanya 13. Hanya 13 jenis komponen base plate. Jadi sangat terbatas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk cara apanya ya, dengan komponen yang tersedia. Video nextnya kita bahas cara manualnya. Nah, di sini kita menggunakan, nah kita pilih yang ini aja. Boleh ini, bebas lah, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kita pakai ini yang ada angkurnya. Kita klik sekali itu untuk mengaktifkannya atau memilihnya sehingga kita bisa langsung memplotkannya ke objek kita. Tapi kalau misalnya mau ngatur settingnya bisa langsung double klik. Nah, double klik baru diatur dulu setting, baru di modify, apply, oke, baru klik X. Setelah itu baru dipasang. Nah, cuman kalau misalnya untuk ngejelasinnya itu lebih baik kita pasang dulu biar gampang buat ngelihatnya. Karena settingnya kalau teman-teman bisa lihat nih, settingnya sangat banyak ya. Nah, sangat menyenangkan untuk dibahas. Nah, kita klik stiffener base plate, lalu kita klik objeknya, bajanya, lalu kita klik ini bagian midnya, nih. Nah, langsung muncul kan? Kita klik sambungannya. Nah, itu kelihatan nggak sih bayangan di dalam ada angkurnya? Nah, ini ada stiffenernya kayak pengakunya. Kita double klik. Nah, kita double klik, lalu kita atur ya. Pertama kita ke bagian sini aja, partnya aja. Ke partnya ini ada plate. Jadi sini ada T, B, H. T-nya itu buat ketebalannya, sedangkan BH itu buat ketinggian, lebar dan tingginya. Di sini plate itu nih, bagian bawah ini, nih. Misalnya kita atur 50 ya, biar teman-teman bisa lihat bagian mana sih itu buat ngatur settingnya, modify. Nah, untuk bagian bawah. Untuk webnya itu bagian samping ini yang hanya 2. Nih, 1, 2. Nah, kita misalnya buatnya 30. Modify. Nah, besar kan? Jadi ketebalannya. Sedangkan yang flanknya apa? Flanknya ini yang 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita atur. Misalnya kita buat 20. Nah, menebalkan. Untuk level plate-nya dikosongkan aja. Baru gini. Kalau misalnya teman-teman ini dihapus, nah, dihapus, baru modify. Dia akan kembali ke default yang semula. Ingat ya. Jadi di tagline ini buat ngedata-data setting itu, hapus dengan 0 itu nilai yang berbeda. Nanti kita akan buktikan. Selanjutnya di bagian parameter. Nah, di bagian parameter ini ada komponennya bisa diklik. Nah, tapi ini jarang dipakai sih. Kita lanjut aja ke generalnya. Ini juga kita lanjut yang nextnya, bolt. Nah, ini untuk bautnya. Jadi untuk bautnya itu kita bisa ganti bolt size-nya sama standarnya. Di sini juga ada namanya itu seperti ukuran lubangnya, jenis lubangnya yang mau kita buat. Jadi kan di plat itu harus ada lubangnya kan, nggak mungkin auto langsung dipaksa masuk kan. Jadi bolt size itu bisa kita atur. Cuman sebelum mengatur bolt size itu kita atur dulu bolt standarnya. Nah, kita klik, kita ganti A325N misalnya. Karena kenapa harus standar dulu? Karena setiap standar itu bolt size-nya beda-beda. Nah, jadi koma kan? Tadi kalau misalnya yang lain yang default, nah cuma sedikit, 10, 12, 16, 20, 24. Kan kita harus nyesuaiin dengan yang di lapangan kan? Nah, jadi kita buat A325N. Nah, misalnya sini ini. Nah, misalnya kita pakai yang 15,88. Nah, baru di sini bisa kita atur buat lubangnya, apakah oversize, slot, atau enggak harus pakai lubang. Nah, itu bisa diatur. Nah, setelah itu bisa dimodify. Nah, langsung berubah kan ukurannya.
ukuran bautnya. Di sini buat ngatur jumlahnya. Jadi kalau misalnya inilah ya, di sini ada yang atas ini jarak dari baut ke tepi bagian terluar ini. Misalnya kita atur jaraknya misalnya 75, yang di bawah juga 75. Jadi jarak dari as baut ke bagian tepi modify. Nah, di sini juga ada nih, harus diatur biar dia simetris. Nah, misalnya ini terlalu besar, kita buat misalnya 30 aja. 30. Setelah itu yang di bawah ini apa? Di bawah ini sama yang di samping ini, dia kan ada dua bagian yang kosong ya. Bagian yang kosong ini, yang bagian pertama itu untuk jumlah bautnya. Sama sampingnya lagi itu untuk jarak antar bautnya. Misalnya itu ini kita coba ukur dulu ya. Dari midnya kira-kira berapa? 165,32. Misalnya ini kan bautnya ada 2 ya di sisi kanan. Nah, kita buat 2 aja, jadi nggak ada penambahan baut. Kita buat misalnya 200 jarak antarnya, baru modify. Nah, berarti jarak antar sini terbalik. Misalnya kita buat 250, 280 deh, 300, baru modify. Nah, 2. Kalau misalnya kita buat 4, baru modify. Nah, muncul kan, jadi ada 4 dengan jarak antar bautnya 300. Nah, itu artinya jadi jarak antar baut, ini jumlah bautnya. Ini kita buat 2 aja, baru modify. Nah, yang di sini juga kita atur, kita buat 2, baru kita buat 200 misalnya. Nah, udah kan? Jadi itu buat ngaturnya. Nanti untuk lebar plat bawahnya ini bakal ngikutin dari pengaturan kita di sini. Selanjutnya di stiffener. Nah, stiffener ini pengakunya. Nih, dia ada pengakunya ya. Untuk pengakunya ini jadi ini kan ada 2 jenis pengaku ya. Pengaku yang totalnya 4, 1, 2, yang pas di bagian sayap dari baja ini. Ini sayapnya kan, ini badannya atau webnya, ini flanknya. Jadi di bagian flank sama di bagian web. Kita bingung, ini pengaturnya yang mana yang web? Nah, yang web itu kan yang lengket dengan webnya ya. Ini, nah lihat yang jumlahnya 2. Nah, jadi ini buat setting yang webnya. Nah, misalnya ini kan pas di tengah-tengah web ya, di tengah-tengah web. Kalau mau kita atur, nah bisa diatur, nah kayak gini. Ini nanti di kiri kanan web. Kita double klik dulu, baru kita klik. Nah, ubah baru modify. Nah, jadi berubah kan? Nah, jadi itu buat ngaturnya. Kita klik yang satu aja, yang biasa, yang normal. Nah, buat ngaturnya gini. Baru ini kan ada kayak gini ya, bagian kosong gini. Misalnya kita nggak mau bagian kosong gini, ya udah, kita buat aja 0. Kita back dulu. Nah, kita hapus ya. Nah, kalau kita hapus, lihat bentuknya membesar kan? Nah, membesar kan? Kita hapus, kita balik lagi. Nah, 75 kembali. Jadi perbedaannya kalau misalnya dihapus, kalau dihapus itu dia kembali ke defaultnya. Ke default itu berarti, nah dia menyesuaikan default. Jadi pengaturan di awal. Tapi kalau kita atur 75, kita masukkan angkanya, dia bakal ngikutin angka kita. Jadi lebih apa ya? Kalau misalnya 0 nih, kita buat 0. Nah, 0 baru modify. Nah, hilang. Karena kan ini jarak antara apanya? Lebarnya ya. Kalau lebarnya 0 berarti habis dong, nggak ada jarak. Nggak akan ada bentuknya kan? Karena garis saja lebarnya bukan 0. Kalau udah 0 itu udah hilang. Kalau kita hapus itu bukan 0, tapi menyesuaikan atau kembali ke defaultnya. Nah, baru Ctrl Z. Nah, kalau kita tadi mau menghilangkan yang ini, hilangkan itunya itu di sini kita atur di sebelah kanannya. Nah, kalau misalnya kita 0 nih ya, kita nolkan ya, baru modify. Double klik dulu, kita 0 modify. Nah, hilang kan? Karena itu jaraknya 0 kita buat, jadi nggak ada jarak, otomatis dia sampai ke bagian permukaan si bajanya. Yang di sini juga bisa kita edit. Nah, kita ganti 0 nih, kita ubah 0 modify. Nah, mudah kan? Ini juga buat ngaturnya. Misalnya teman-teman mau bentuk yang ya sesuai dengan yang teman-teman inginkan lah. Di sini juga bisa diatur buat tingginya. Jadi tinggi dari stiffenernya, misalnya tingginya itu mau kita buat
ini misalnya mau dibuat 300 nih, 300. Nah, meningkat. Ini juga mau dibuat 300. Gas. Nah, jadi gitu settingnya. Cukup gitu aja. Selanjutnya, ini juga kalau misalnya mau ngatur yang di atasnya nggak mau kayak gini, bisa diatur di sini aja. Nih, misalnya dibuat 0. Nah, jadi lurus kan? Tapi kalau dihapus, ingat hapus sama 0 itu berbeda banget artinya. Kalau dihapus, dia kembali ke default semula. Nah, jadi gitu. Nah, setelah itu baru modify, apply, oke. Nah, jadi pengaturan yang teman-teman atur yang terakhir tadi itu udah menjadi pengaturan umum pada komponen di lembar teman-teman. Jadi kita tekan komponen lagi, kita tekan stiffener, lalu kita pasang di bagian yang lain nih. Sama kan tingginya? Nih. Jadi gampang. Nah, teman-teman tinggal langsung mainkan aja. Nah, teman-teman tinggal mainkan aja nih. Semua dipasang, di bagian sini juga dipasang. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Di setiap kita buat itu ada seperti warna biru yang garis seperti kecil-kecil ini sama warna hijau. Hijau itu menandakan komponen yang kita buat. Komponen itu sambungan ya. Jadi komponen itu banyak bentuknya, bisa penulangan apa, tapi sini komponen sambungan yang kita buat itu udah artinya kayak udah pas lah. Nggak ada yang saling menimpa, nggak ada yang terjepit komponennya. Jadi betul-betul bisa dibilang sempurna gitu. Tapi nggak ada hubungannya sama kekuatannya ya. Ini kan cuma pemodelan. Selanjutnya ini ada yang bagian, ya ada yang garis-garis ini ya. Ini garis-garis biru atau kayak cyan yang di AutoCAD. Itu namanya itu menunjukkan yang namanya weld atau las. Gimana cara ngelihatnya? Munculin lasnya. Double klik di lembar yang kosong, baru display, lalu ke bagian yang namanya itu welds. Ganti face-nya jadi exact, baru modify. Kita modify. Nah, kita lihat nih. Muncul kan? Nah, ini lasnya. Kalau udah muncul, baru kita bisa klik lasnya. Nah, kenapa nggak bisa diklik? Karena kita masih aktifin select komponen. Jadi kalau mau mengklik bagian tertentu dalam komponen tersebut, ubah ke select object in komponen. Klik, lalu, nah bisa diklik kan? Double klik aja. Biar keluar setting weldnya nih. Di atas kan ada tulisan kan welds selected. Di sini bisa diatur size-nya, baru tipenya fillet, bevel groove single V-butt, bevel groove bevel butt. Nah, banyak kan ada flare V-groove, spout, shim, slot. Nah, bisa teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman untuk bentuk lasnya. Tapi kalau teman-teman mau memunculkan pengaturan yang seperti di awal tadi, nih kita double klik, nggak muncul. Nah, nggak muncul kan? Munculnya malah setting-setting di awal di kanan nih. Caranya gimana? Teman ubah lagi, klik yang di bawah, klik select komponen. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lagi, makanya muncul propertiesnya. Jadi gitu buat memunculin propertiesnya. Jadi semuanya udah tersambung ke betonnya ya. Nah, udah oke nih. Sekarang kita mau nyambung ini si balok sama si kolomnya. Kita klik, kita cari yang namanya itu hounds. Nah, kita pakai yang mana ya? Yang hounds nih. Setelah itu kita klik. Di sini ada di bagian kiri bawah, ada pick main part. Berarti klik yang part yang utama. Kita misalnya klik yang balok. Nah, baru pick secondary part. Kita tekan yang kedua. Nah, bentuknya gimana? Nah, jadi kan tadi dibilang komponen di sini kan disetting sama si pihak teklanya. Jadi dia juga mengsetting part pertama itu apakah balok atau kolom. Ternyata part pertamanya itu kolom dulu. Kita Ctrl Z. Nah, kita klik lagi hounds-nya, kita klik kolom, baru klik balok. Nah, oke kan? Nah, ini kita double klik dulu, kita matiin weld-nya, display. Welds-nya kita matiin jadi fast. Nah, baru modify, apply, oke. Nah, kita tutup ya. Kenapa enggak apa ya? Nah, oke. Nah, setelah itu udah hilang welds-nya. Kita sengaja nggak aktifin ya, biar nggak terlalu mengganggu. Kadang dia juga membuat pas kita lagi ngemodelin itu jadi makin berat.
Jadi kurangi aja gitu, biar nggak laptop kita atau komputer kita lebih ringan dalam mengerjakannya. Nah, baru ini double klik untuk ngatur settingnya. Nah, sama aja seperti yang tadi. Sini kita ke bagian parameternya. Di sini ada end plate, add stiffener, rafter bolt stiffener, compress stiffener. Nah, jadi ini banyak stiffener ya. End plate itu seperti yang tadi dibilang, yang plate itu yang ini bagian permukaan ininya. Misalnya kita buat 50, modify. Nah, bertambah kan? Misalnya yang kurang kelihatan tadi ya, modify. Nah, makin besar ya. Nah, kita hapus. Kembali ke default awal. Nah, ini juga lebarnya ini juga lebar sama tingginya nggak usah diatur, tiap dihapus aja, jangan dibuat 0, hapus biar dia nyesuaiin sama ngefit sama si bentuk bajanya. Tapi kalau teman-teman mau ngatur juga nggak apa-apa, misalnya mau diatur 200, 300, nah jadi makin besar. Misalnya teman-teman kayak males buat ngaturnya atau wah butuh cepat nih, udahlah auto aja, nah hapus aja baru modify. Nah dia bakal ngatur sesuai defaultnya, dia betul-betul ngefit banget. Baru di sini add stiffener, rafter stiffener sama compress stiffener. Nah, sini teman-teman sebelum mengatur itu kita harus ngatur ke bagian sini dulu ya. Nih. Jadi ini di bagian bawah ini ada namanya stiffener juga, tapi stiffenernya posisinya dari ini kan ada 3 urutan ya. Yang pertama atas, tengah, bawah. Jadi kalau kita tekan ini, dia ada muncul nih stiffener atas yang bentuknya tegak lurus sama yang miring yang mengikuti kemiringan si bajanya lah. Baja baloknya. Misalnya kita buat yang tegak. Nah, setelah itu kita modify. Nah, muncul kan yang atas nih. Lalu kita buat yang tengah. Klik lagi baru modify. Nah, muncul yang tengah. Yang di bawah udah di setting dari awal kan. Kalau mau dihilangkan, klik ini yang kosong baru modify. Nah, yang ini juga kita klik yang kosong, nah, baru modify, hilang semua. Di sini kita nggak usah gunain stiffener di bagian situ deh. Tapi kalau teman-teman mau ngebuat ya, gampang. Tadi kan udah saya jelaskan, nah gitu caranya. Setelah itu untuk bagian sini, ini end plate sudah dijelasin. Nah, add stiffener. Add stiffener itu kayak bisa dibilang tambahan juga, stiffener tambahan. Tadi udah dijelasin ya kalau stiffener itu pengaku, kayak plat pengaku gitu. Nah, misalnya kita buat double klik dulu buat mastiin settingnya udah setting milik si houndsnya. Misalnya kita buat tebalnya 10, lalu modify. Nah, lalu kita buat rafternya juga 10, lalu compression stiffener kita buat 10. Mungkin kita buat agak besar, 50. Kita buat 50. Nah, oh ya ini belum kita aktifin. Kita aktifin dulu buat ngeliat perubahannya. Modify. Nah, jadi yang tadi buat ngatur yang ini, add stiffener, rafter bolt stiffener sama compression stiffener. Ini buat ngatur setting ketebalannya. Ini yang di bawah buat ngatur apakah diaktif atau enggak. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada beam stiffener. Apa beam stiffener itu? Nah, misalnya kita buat angkanya 20, baru modify. Nah, beam stiffener berarti pengaku atau plat pengaku yang berada di baloknya. Kan beam itu balok ya. Nah, ini makanya muncul di sini. Muncul. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kita biarin aja ya. Ini kita matikan dulu semua. Kita habiskan. Nah, ini dihapus. Kalau nggak dihapus juga nggak apa-apa sih, tapi nggak akan ngaruh karena ini nggak kita aktifkan. Nah, buat ngaturnya ini teman-teman juga nggak bisa selain ditekan, bisa juga di scroll. Jadi arahkan mouse-nya, baru tinggal di scroll nih, scroll. Nah, ini juga bisa di scroll. Nah, setelah itu kita ke bagian hounds-nya. Di bagian hounds ini ada namanya hounds prof atau profil dari houndsnya. Jadi ini itu sebenarnya profil. Ini ada flanknya, ini webnya. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, kita bisa atur. Misalnya kita mau profil I, tarik I, baru cari. Nah, pilih. Misalnya mau yang mana, baru apply, baru oke. Nah, langsung muncul.
bisa dimodify. Nah, dia bakal ngubah nih, ukurannya jadi makin kecil kan. Nah, kadang kan juga dibutuhin profil apa. Kadang hounds ini seperti profil yang dipotong. Nah, ini kan profil kan yang dipotong sehingga menjadi sambungan. Nah, selanjutnya ke bagian extra plate, di sini juga jarang digunakan. Kita langsung ke bolt aja. Nanti di bagian bolt, nah di bagian bolt ini kita setting seperti tadi yang sebelumnya, yang di base plate kita ganti yang bolt standarnya dulu A325N, lalu ke di boltnya, size-nya. Nah, di sini juga ada jenis hole-nya. Di sini juga sama. Ini buat jarak dari baut terluar sampai ke bagian tepi platnya. Misalnya kita buat 50. Nah, baru modify. Nah, di sini juga bisa diatur ini jumlahnya. Misalnya kita buat jumlahnya ini kan 3 ya. Kita buat misalnya 5, jaraknya itu 50, modify. Nah, jadi 5 kan, dengan jarak antar bautnya 50. Misalnya 2, kita buat 3, jaraknya juga 50. Baru jarak dari baut terluar ke bagian tepi kita buat misalnya 50, baru modify. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan, mudah kan. Baru ini juga bagian dari as ke tepi kanan, tepi kiri, kanan kiri. Kita buat 50 juga, 50, modify. Nah, langsung dia ngebesar. Jadi perubahan part itu juga dipengaruhi dari sini, dari posisi sini. Nah, ini buat kebutuhan bautnya secara horizontal. Nah, kalau ini kan tadi vertikal ya, ini vertikal, ini horizontal nih. Kalau kita buat 2 baru modify, nggak akan ada perubahan. Karena emang dia jumlahnya 2, 1 baris, 2 baris. Nah, kalau misalnya mau dibuat dibuatnya itu 4 baris, jaraknya itu misalnya 25, modify. Nah, rapat-rapat. Nah, langsung muncul kan. Kalau kita hapus, dia akan kembali seperti default. Nah, default itu biasanya gambarannya itu, kalau misalnya teman-teman bingung gimana sih defaultnya atau pengaturan awalnya, dia seperti gambar contohnya aja gini, dengan 2 baris, kan 1, 2 gitu. Nah, itu modify, apply, oke. Nah, ingat kalau teman-teman udah ngatur settingnya itu udah modify baru apply, setting buat si hounds ini udah sesuai dengan yang terakhir teman-teman setting. Jadi tinggal gampang, kita klik hounds-nya, kita klik kolom, baru klik lagi. Nah, tinggal klik aja kolom, balok, kolom, balok, kolom, balok, kolom, balok, kolom, balok, kolom, balok. Nah, udah jadi kan? Nah, di sini juga teman buat misalnya kolom, balok, nih. Ini kan juga rafter ya, kolom rafternya, kolom rafter. Ya emang namanya rafter ya, beda sama yang balok beam. Cuman kan dia kalau di sini settingnya dia sama-sama beam, hanya bentuknya aja yang sedikit miring dan posisinya sehingga dia disebut rafter. Nah, kita klik. Nah, udah seperti bangunan asli kan. Nah, lengkap sambungannya. Nah, udah bagus kan. Nih teman-teman bisa lihat semua. Nih, udah jadi. Sekarang di bagian tengah ini belum tersambung loh. Nah, gimana cara nyambungnya? Nah, kita cari apex hounds atau hounds puncak. Kalau ini kan yang atap ya, ini puncaknya. Baru klik satu lagi kiri, kanan. Nah, langsung jadi. Nah, baru kita klikkan interrupt, kita double klik lagi. Nah, sini bisa atur settingnya. Nah, kita atur settingnya. Misalnya partnya, nah sama end plate-nya, hounds webnya, nah, ada webnya, ini webnya ya. Webnya, ini flanknya. Misalnya flanknya kita ubah 50. Nah, baru webnya kita ubah 50. Kenapa nggak berubah? Nah, nggak berubah kan? Kita hapus juga nggak berubah nih. Nah, kenapa nggak berubah? Karena dia itu lebih mengutamakan yang namanya hounds profile. Nah, jadi hounds profile ini sama seperti yang tadi kita ganti. Misalnya kita cari yang IWF, kita cari bentuknya yang segini, apply, oke, baru modify. Nah, baru dia berubah ngebentuknya sesuai dengan profilnya. Jadi dia lebih mengutamakan itu yang hounds profile. Tapi kalau teman-teman ini ngosongkan, baru nanti bisa ngatur yang di atasnya. Lalu di sini ada untuk parameternya, ini bisa teman-teman lihat perbedaannya ya.
Kalau misalnya mau bentuknya seperti ini atau seperti ini gitu. Itu teman sesuaikan aja seperti yang diinginkan. Lalu ke bagian bolts, di sini juga sama, bolt standarnya kita atur A325N. Untuk bolt size-nya kita ganti 15,88. Nah, baru sini ada hole type-nya. Di sini juga sama, jarak dari baut ke tepi terluar misalnya 120. Baru modify. Nah, baru jarak dari ke tepi samping. Jarak tepi samping nih, kita buat 75. Modify, terlalu jauh ya, kita buat 35, modify. Nah, setelah itu kita jarak apanya, jumlahnya, misalnya kita membuat 4 baris. 4 baris kebanyakan ya, coba tapi tes aja ya, buat belajar. Kita buat 35 baru modify. Nah, kelihatan kan? Nih, nah, langsung muncul. Oh, ternyata teman-teman mau butuhnya itu lebih dari 3. Ini kan karena masih kosong kan, berarti dia sesuai dengan default ya. Default itu kan dari gambar ada 3 buah, jadi dia 3. Makanya kalau teman buat 3 pun jarak 3 pun teman-teman kosongkan jaraknya, modify. Nah, dia tetap jumlah tetap 3. Tapi jarak antar buahnya default. Oleh karena itu kita isi, misalnya kita isi itu 100. Kita buat misalnya 200. Nah, 150 deh. Nah, bisa kan? Nah, mudah kan buat ngaturnya. Nah, baru kita modify, apply, oke. Nah, seperti saya bilang tadi sebelumnya, jadi pengaturan settingnya itu udah sesuai dengan yang Apex Sounds ini, udah sesuai dengan yang terakhir kita edit. Tapi hal tersebut bisa terjadi kalau kita tekan modify, apply, oke tadi. Kalau enggak, dia akan kembali ke default. Kita klik lagi Apex Sounds-nya, lalu klik rafternya, kita sambungkan semua rafter. Nah, udah jadi. Tapi apakah ini udah betul-betul beres tersambung semua? Nah, belum. Ini gordingnya belum tersambung kan? Masih cuma letak kayak gini. Kalau misalnya di lapangan udah jatuh nih atau kegeser gitu, ketiup angin udah habis. Di sini juga teman-teman bisa lihat, ini masih ada yang belum kesambung. Nih. Ini kan belum kesambung sama kolom ini kan nih. Nah, belum kesambung. Nah, kita misalnya membuat pakai Hounds ya, klik. Nah, misalnya pakai Hounds. Nah, kayak gini. Tapi ini kita hapus dulu. Kita jangan pakai Hounds di sini. Nah, kita akan membuat yang itu namanya sambungan secara manual. Jadi sambungan manual ini kita buat lebih ke untuk apa ya? Biar kita juga bisa mengantisipasi sambungan-sambungan yang ada nanti di lapangan. Misalnya ada permintaan bentuk sambungannya seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan ngebahas untuk sambungan secara manual. Tapi kalau ini teman-teman membuat pakai Hounds juga nggak apa-apa sih. Kita buat dulu pakai Hounds ya. Nanti kita ubah, kita buat yang manual. Ini tinggal diklik aja kolomnya, balok, kolom balok, dan juga bisa kolom balok. Nah, kolom balok, kolom balok, kolom balok, kolom balok. Klik lagi, kolom balok, kolom balok, kolom balok, kolom balok. Lihat ada perubahan warna kan jadi kuning. Nih, kuning itu masih aman, cuman kayak nggak terlalu aman deh. Nah, udah jadi. Nah, itu buat setting-setting dari komponennya ya, komponen sambungan. Nanti di video selanjutnya kita akan ngebahas soal sambungan secara manual. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh di like, share, and subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Makasih.